masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN tahun 2021 sekarang sudah memasuki tahap pendaftaran oleh peserta, yang mana peserta yang mendaftar itu adalah peserta yang telah lolos pemeringkatan dari sekolah masing-masing. Perkenalkan, aku Linda Mahmudin, salah satu mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat dari salah satu universitas terfavorit yang ada di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara, Universitas Samratulangi Manado. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa ada berbagai masalah yang sering dialami oleh peserta SNMPTN, bukan hanya tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya pun seperti itu. Di sini aku akan menjelaskan 9 tips mengatasi berbagai masalah yang sering dialami oleh peserta SNMPTN. Tapi teman-teman, sebelum aku lanjut, di sini aku tidak akan menjelaskan lagi berbagai istilah di dalam SNMPTN ini sendiri, baik itu pemeringkatan, PDSS, LPMPT, LPMPT, dan lain sebagainya. Karena menurut aku, bagi semua peserta SNMPTN pasti sudah familiar dengan istilah-istilah tersebut. Tips yang pertama yaitu bagi semua teman-teman peserta SNMPTN tahun 2021 ini, usahakan untuk tidak menumpuk pada satu jurusan tertentu di kampus tertentu. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa ini adalah hal yang sepele, namun sebetulnya ini juga merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu diperhatikan di dalam pendaftaran SN ini. Tujuan dengan tidak menumpuk pada satu jurusan di kampus tertentu ini adalah untuk mengurangi tingkat persaingan dari sekolah kalian, bahkan dari kelas kalian. Contohnya tuh seperti ini. Di sebuah sekolah A itu ada 100 siswa ya yang akan mendaftar di jalur SNMPTN. Nah, 50 dari 100 orang ini semuanya mengambil pendidikan dokter UGM. Nah, bisa teman-teman bayangkan berapa sih kuotanya pendidikan dokter di UGM? Apakah mencapai 50? Dan teman-teman harus ingat bahwa bukan hanya sekolah teman-teman saja yang akan mendaftar, yang akan bersaing di seleksi nasional, tapi dari ribuan, ratusan sekolah yang ada di Indonesia. Tips yang kedua yaitu buat peserta teman-teman yang akan mendaftar, usahakan kalian mempunyai nilai dari semester 1 hingga semester 5 itu terus mengalami peningkatan. Setidaknya kalau tidak meningkat itu harus nilainya itu tetap, jangan naik turun ya. Karena salah satu faktor yang sangat mendukung di jalur ini adalah faktor nilai, seperti yang sudah saya ungkap di awal tadi, bahwa masalah nilai ini yang juga paling sering membuat peserta itu pusing. Dan teman-teman, tips yang ketiga yaitu usahakan untuk memilih jurusan yang sepi peminatnya. Nah, mungkin ini salah satu hal yang termasuk sulit. Kenapa sulit? Karena saya ambil dari diri saya. Waktu saya mengikuti jalur ini, saya juga gengsi ya mengambil jurusan yang sepi peminat. Nah, karena tentunya saya juga ingin lulus di jalur ini dengan jurusan yang terfavorit, jurusan yang terkenal, serta PTN yang terfavorit dan terkenal. Berbicara soal jurusan, saya juga akan membahas sedikit mengenai prospek kerja. Nah, karena hal ini juga sering menjadi masalah. Kenapa? Karena sebagian dari peserta itu terlalu menganggap remeh prospek kerja suatu jurusan. Nah, ini yang sering sekali menjadi masalah, sehingga perasaan gengsi itu mulai muncul ya. Juga sebagian besar juga itu dari teman-teman itu menilai suatu pekerjaan itu dari tinggi rendah gaji yang diterima. Padahal sebetulnya menurut saya bekerja itu tidak dinilai dari tinggi, besar, rendah, kecil gaji yang kita terima, tapi sebagaimana kita boleh menjadi berkat bagi sesama, bagaimana kita boleh berguna bagi orang lain. Apabila kita sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, uang gaji pasti juga mengikut. Tips yang berikutnya yaitu usahakan untuk memilih kampus yang berbeda dari teman kalian.
setidak-tidaknya kalian memilih kampus yang kurang diminati, dan lagi-lagi ini menyinggung faktor gengsi. Jadi buat teman-teman juga silakan untuk memilih kampus yang berbeda setidak-tidaknya dengan teman kalian, karena itu bisa memperbesar setidaknya 0,0% sekian itu peluang kalian untuk lulus SNMPTN itu bisa jauh lebih besar. Oke teman-teman, tips yang keenam yaitu usahakan untuk memilih jurusan dengan passing grade terendah. Nah, aku juga tidak akan menjelaskan apa itu passing grade jurusan, karena tentunya teman-teman udah tahu ya apa itu passing grade. Karena passing grade ini juga menjadi salah satu trik yang bisa digunakan untuk memperbesar kita lolos. Jika teman-teman ahli di bidang kimia maupun di bidang matematika, bahasa, biologi, fisika, silakan teman-teman mengambil jurusan yang berhubungan dengan bidang teman-teman minati, karena itu bisa menjadi salah satu faktor pendukung. Contohnya jika teman-teman mengambil jurusan kimia dan rapor kalian nilai paling tinggi kalau itu kimia, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan saat seleksi nanti. Tentunya juga teman-teman harus memperhatikan passing grade dari jurusan yang teman-teman pilih tersebut. Oke, tips yang ke-8 dari saya, teman-teman semua, sebaiknya ketika sebelum memilih jurusan pada penerimaan SNMPTN ini, tentunya teman-teman mengoreksi diri terlebih dahulu. Beberapa hal ini penting karena jurusan yang akan teman-teman pilih di jalur ini, jika teman-teman semua lulus, maka dengan bulan itu teman-teman akan menjalani jurusan itu selama kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan bahwa apakah teman-teman mampu, apakah teman-teman akan sanggup untuk kuliah di jurusan tersebut. Sebagai contoh juga atau sebagai inspirasi, dulu saya adalah seorang yang ambis juga. Saya ingin masuk di fakultas kedokteran. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin juga ini salah satu fase kedewasaan saya sadar bahwa tidak hanya menjadi seorang dokter, kita boleh menjadi pembawa berkat bagi sesama. Jadi teman-teman sebaiknya mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum memilih jurusan di jalur SNMPTN. Teman, tiba pada tips yang paling utama menurut saya. Tips ini adalah tips yang ampuh sekali untuk membasmi atau menyelesaikan semua masalah-masalah yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tipsnya itu doa. Saya pernah bertanya kepada seorang kakak alumni dari sekolah saya. Dia sekarang kuliah di salah satu kampus terwow di Indonesia dengan jurusan yang hebat pula. Dia adalah seorang lulusan SNMPTN. Saya pernah bertanya, Kak, gimana sih tipsnya bisa lolos SNMPTN? Satu kata, satu kalimat yang dia berikan ke saya yaitu doa. Buat teman-teman semua, hal ini menjadi bukti bahwa memang doa itu akan mampu atau memampukan teman-teman semua dalam menghadapi jalur SNMPTN ini. Karena tidak hanya teman-teman akan pusing, nangis, sedih, galau di pendaftaran SNMPTN ini, tapi hal terpuncak atau hal paling berbahaya yaitu ketika pengumuman SNMPTN nanti. Sama seperti saya dulu, saya mendengar pengumuman SNMPTN, saya melihat portal saya melihat akun saya ada kotak berwarna merah. Di situ saya hampir tidak mampu untuk berjuang lagi di SNMPTN. Namun karena dengan kekuatan doa, maka saya bisa bangkit lagi untuk memulai semuanya dari awal lagi. Oke, mungkin sekian dulu informasi mengenai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga informasi yang telah saya bagikan tadi itu bisa bermanfaat
buat teman-teman di masa pendaftaran ini. Jangan lupa data-datanya diperiksa dengan teliti, semoga tidak ada kesalahan dan seleksi ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman boleh mendapatkan kampus impian teman-teman. Bila teman-teman semua merasa terbantu dengan video saya ini, silakan tinggalkan jejak di channel saya. Terima kasih.